Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Hilmi Yahya. Saya dari Rayon Muhammad Hatta, Komisariat Sunan Muria, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya akan melakukan RTL dari tugas kemarin, PKD PMI Komisariat Renaissance Rembang, yang disampaikan atau pementor yakni oleh Muhammad Mukawil Hujaj. Baik, saya akan langsung saja dengan tema pada saat itu, materinya format politik dan ekonomi Indonesia. Sebelum kita melanjut ke Indonesia, disampaikan oleh pemateri, di dalam ringkasan saya juga sama, negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas keputusan umum orang-orang di daerah tertentu. Jadi sebuah organisasi yang berkuasa, yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas keputusan umum orang-orang di daerah tertentu, yakni di daerah yang di mana organisasi itu memimpin. Tujuan bernegara itu disampaikan juga oleh pemateri. Masyarakat mendirikan suatu organisasi negara dengan tujuan agar negara dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Nah, setelah kita membahas tentang negara, karena temanya format politik dan ekonomi Indonesia, politik ya. Apa sih politik itu? Ya, politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat wilayah tertentu. Nanti juga akan dibahas tentang perbedaan politik negara maju dengan negara berkembang. Dan di sini ada kata-kata atau kutipan yang diambil oleh materi, yakni Bertolt Brecht. Buta politik, buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga-harga komoditas, obat, tepung, dan makanan semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh, sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacuran, anak terlantar, politis busuk, serta rusaknya perusahaan nasional dan multinasional. Nah, ya ini adalah gambar di mana politik itu di negara berkembang, yakni di Indonesia. Nah, pengertian politik ada tertera di materi yang disampaikan oleh pemateri yang dirangkum dalam PPT ini. Lalu selanjutnya, ini adalah gambar negara atau gambar politik dari salah satu negara berkembang, ya di Indonesia pastinya. Lalu ini adalah gambar sebuah negara yang di mana negara itu maju. Politiknya kurang lebih seperti ini. Susunan-susunannya untuk kebaikan bersama di dalam pengembangan masyarakat. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya apa sih yang membedakan pelaku politik di negara berkembang atau miskin. Di situ sudah kelihatan semua. Kurangnya mentalitas kesatria pada para politisi. Tumbuh suburnya korupsi, kolusi, nepotisme. Itu sudah merangkum semuanya. Tumbuh suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu pasti berdampak pada bawah-bawahnya. Rendahnya kualitas SDM. Nah, perilaku di masyarakat di negara miskin itu rata-rata acuh terhadap proses demokrasi dan politik. Apalagi
di dalam Indonesia yang istilahnya itu untuk orang-orang sekitar atau warga-warga umum itu sering acuh. Karena apa? Politik itu dilihatnya secara busuk. Karena banyaknya main uang di dalamnya atau istilahnya orang dalam berpartisipasi politik. Acuh terhadap semuanya, entah itu diskusi, ya, literasi publiknya juga rendah, rendahnya pengawasan, tingginya kos politik, tingginya budaya politik uang. Nah, dampak di masyarakat, apa sih yang berdampak jika masyarakat itu acuh? Mengancam eksistensi pemerintah, ya tentu mendorong kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, menyuburkan budaya pikir egois, munafik, dan instan. Ini yang berbahaya. Budaya pikir egois, munafik, dan instan. Ini menurut saya cukup berbahaya karena itu tadi, pikirannya egois, munafik, tapi maunya instan. Meningkatkan kejahatan lain yang terkait dengan korupsi. Sulitnya lapangan pekerjaan yang layak, dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan yang relatif luas dan ekstrim. Nah, inilah perbedaan ekspresi dan wajah koruptor di luar negeri dengan di Indonesia. Di Jepang, ya, jika ketahuan tidak disiplin atau mungkin apapun itu yang istilahnya tidak patuh dengan tata tertib, akan mengundurkan diri. Di Vietnam, kita lihat, bisa dilihat, sangat bahagia sekali tampaknya para korupsi atau koruptor Indonesia. Nah, ini dampak korupsi dan juga dampak acuhnya politik. Lacur, kesulitan ekonomi, kelaparan. Ya, inilah perbedaan atau dampak acuh dari politik. Nah, ini adalah format ekonomi dunia, yang dimana keempat-empatnya ini adalah kapitalis. Ada Amerika, Rusia, Cina, dengan Indonesia. Saya lanjut. Apa sih yang harus dilakukan untuk format ekonomi dunia maupun politik ini di dalam negara masing-masing? Ya, ini civil society. Atau istilahnya kalau zaman sekarang simpelnya itu pakai sosmed. Atau ada istilah lain, kekuatan netizen. Ya, masyarakat sipil sebagai representasi dari publik yang aktif dan berdaya penting untuk memastikan keberhasilan pemerintah tanpa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan publik. 3 fungsi utama, yakni ada advokasi, empowerment, dan social control yang menunjang terciptanya demokrasi yang matang. Apa sih 3 peran utama itu? Pertama, civil society. Peran sebagai advokasi, dia ikut mempengaruhi apa yang seharusnya menjadi kebijakan publik. Ya, jadi sebelum publik itu menciptakan kebijakan, kita sebagai masyarakat berpartisipasi. Itu peran advokasi. Ya. Yang kedua, empowerment dalam proses demokrasi. Secara aktif bergerak memberdayakan masyarakat empowerment. Peran ketiga, fungsi kontrol sosial, di mana masyarakat sipil bersama-sama menggunakan media sebagai pengawas. Nah, inilah istilah kalau orang-orang Indonesia mengatakan kekuatan netizen. Orang-orang ya kan, entah itu voting, entah itu pengisian tanda tangan, petisi lah. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh. Kita tahu akhir-akhir ini kasus-kasus yang diangkat itu lebih sering yang semisal dengan sekarang adanya misal podcastnya Master Deddy Corbuzier. Nah, jika beliau sudah mengangkat dan trending, biasanya itu langsung terurus oleh pihak negara. Jadi penting juga sosial kontrol melalui media massa. Nah,
Di dalam paradigma baru mempengaruhi opini publik, media digital, gerakan baru, dan strata sosial baru. Dalam berpolitik yang harus dikuasai istilahnya untuk mencapai sebuah kekuasaan dalam dunia politik. Yang pertama knowledge, ekonomi, baru mendapatkan kekuasaan. Apa sih knowledge? Pengetahuan. Belajar terlebih dahulu, mengetahui apa-apa yang akan disampaikan ketika sudah menduduki kursi kekuasaan. Lalu ekonomi, tentu ekonomi juga penting untuk berpartisipasi dalam politik. Ketika kedua-duanya sudah dan dimatangkan secara matang, barulah bisa mencapai tingkat tertinggi, yakni kekuasaan. Nah, ini juga selaras dengan yang dikatakan oleh pemateri. Penciptaan manusia dan tujuan PNI. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'i wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Wa taqala lan wis ngendika rabbuka sapa pangeran ingsun lil malaikati maring malaikat. Jadi di dalam penciptaan manusia itu selaras dengan tujuan PMI. Ini ja'ilung fil ardi khalifah, menjadi khalifah di bumi. Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Protes, malaikat protes. Karena tahu sifat manusia itu perusak. Tidak ada manfaatnya. Lalu apa yang dikatakan Rabb kita? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala wis dawuh ini sapa pangeran kita, a'lamu aku luwih ngerti mala ta'lamun. Apa-apa sing ra mbok erteni. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, sama selaras dengan tujuan PMI, pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah, budi luhur, berilmu, cakap, tanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya. Nah, sedikit kata-kata atau sedikit masukan dari pemateri Mas Muhammad Mukawil Hujat. Jangan menjadi ikan yang mati kehausan. Di dalam air pastinya, dalam sungai ya. Atau ayam mati dalam lumbung padi. Ono panganan, ada makanan di situ tidak diambil. Ya, bernapasnya ikan dalam air, dia tidak bernapas. Ya, ini apa maksudnya? Ketika ada di depan kita peluang atau mungkin kesempatan, ya dicoba, dijajal. Jadi memang penting untuk mengetahui politik dan ekonomi, terkhusus di negara kita tercinta, Indonesia Raya. Juga pernah disampaikan oleh Bung Karno, perjuangan kita atau perjuangan kita semua sebagai sesama rakyat Indonesia itu lebih berat. Kalau dulu udah jelas melawan musuh. Istilahnya ini melawan musuh dalam selimut. Tonggone dewe, kancane dewe, dulur-dulure dewe. Itu lebih berat.
Karena bisa menyebabkan timbul perang persaudaraan seperti yang ada di mungkin misal dalam politiknya kacau. Di gambar ini, konflik agama Sudan. Para remaja-remaja sudah mengangkat karena politik negaranya kacau. Terima kasih. Cukup sekian dari saya untuk materi terkait tentang PKD yang tugas saya menyampaikan materi 7 tentang format politik dan ekonomi Indonesia. Dan cukup berkesan karena mendapatkan ilmu baru. Mungkin itu saja RTL atau rencana tidak lanjut dari saya yang ditugaskan oleh Komisariat Renaissance untuk menjadi prasyarat kader lah, prasyarat menjadi kader yang benar-benar ya aktif. Dan memang jikalau kita buta politik, ya ini yang dikatakan Bertolt Brecht ini betul sekali. Dan sistem politik di Indonesia memang juga perlu adanya perubahan. Dan dalam merubah itu ya perlu 3 itu tadi, knowledge, ekonomi, kekuasaan. Itu pasti dibutuhkan. Karena tanpa adanya itu juga cuman kosong berburu nyaring. Dia hanya tahu tapi tidak tahu cara menjalankan. Mungkin itu saja dari saya, sahabat Hilmi Yahya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.